Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kelas 5 SDIT At-Taqwa Pangkalan Kerinci. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan semua aktivitas kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa tadi apa yang kita pelajari bermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita mempelajari tema 6, mengenal panas dan perubahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Muatan bahasa Indonesia. KD 3.3 dan 4.3. Bunyi 3.3 adalah meringkas teks penjelasan ekspansi dari media cetak atau elektronik. Dan 4.3 bunyinya menyajikan ringkasan teks penjelasan ekspansi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat L. Pembelajaran 1. Menyebutkan kata kunci dari teks bahan konduktor dan isolator. Sumber informasi dapat berasal dari media cetak seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan buku buletin, atau media elektronik seperti buku elektronik atau disebut juga dengan e-book. Kedua, kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya. Yang ketiga, kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Untuk memahami kata-kata kunci yang belum dipahami maknanya, kita bisa mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik.
Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikanlah gambar di samping ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Perhatikan dengan seksama bacaan di atas, dan kamu akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Tuliskan kata-kata tersebut di dalam tabel berikut. Lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus. Buatlah paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku. Tabel di sini ada kata, arti, dan kalimat. Kata yang pertama bahan. Artinya bahan adalah barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu atau bakal. Contoh kalimatnya, panci terbuat dari bahan aluminium. Contoh yang lain, bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. Yang kedua, menghantar, artinya mengirimkan atau membawa ke. Contoh kalimat yang pertama, logam besi dapat menghantar panas dengan baik. Contoh yang kedua, bahan isolator sulit menghantar panas. Kata yang ketiga adalah konduktor, artinya benda atau bahan penghantar panas, arus listrik atau suara. Contoh kalimat yang pertama, beberapa contoh bahan yang bersifat konduktor antara lain besi, tembaga, baja, aluminium. Yang kedua, ada banyak bahan yang digolongkan ke dalam jenis konduktor. Selanjutnya kata isolator, artinya penyekat atau pengisolasi. Contoh kalimatnya, yang pertama, isolator merupakan jenis bahan yang memiliki sifat berlawanan dengan bahan konduktor. Yang kedua, isolator bersifat tidak menghantarkan panas. Selanjutnya, kata semikonduktor, artinya bahan yang mempunyai daya hantar panas atau listrik antara konduktor dan isolator. Contoh kalimatnya yang pertama, bahan semikonduktor bisa ditemukan pada berbagai komponen elektronika. Yang kedua, bahan semikonduktor yang paling sering digunakan pada komponen elektronika adalah germanium dan silikon. Kata selanjutnya adalah alat. Alat artinya benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perkakas atau perabotan. Contoh kalimatnya yang pertama, isolator melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan. Yang kedua, panci, wajan, dan kompor termasuk alat-alat dapur. Berdasarkan bacaan di atas tadi, tentukanlah hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan. Tuliskanlah dalam bentuk kalimat pada tabel berikut ini. Paragraf 1. Hal-hal penting. Yang pertama, di sekitar kita terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Yang kedua, pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Yang ketiga, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Yang keempat,
Bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut dengan isolator. Yang kelima, bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Paragraf kedua, hal-hal penting. Yang pertama, bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Yang kedua, jenis logam yang paling sering digunakan antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Paragraf ketiga, hal-hal penting. Yang pertama, bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Yang kedua, beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Dan selanjutnya paragraf keempat, hal-hal yang penting. Yang pertama adalah penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Yang kedua, ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Yang ketiga, penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas. Lihatlah persamaan dan perbedaannya. Kamu juga dapat mendiskusikan alasanmu memilih kalimat penting di setiap paragraf. Apakah kalimat yang kamu buat mewakili pokok pikiran pada paragraf tersebut? Dengan menggunakan hal-hal penting yang kamu tuliskan dalam bentuk kalimat tersebut, kamu dapat juga menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan. Gunakan diagram di bawah ini untuk menjelaskannya. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dan tuliskanlah di dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak mewakili satu paragraf. Di sini bahan konduktor dan isolator. Macam bahan. Terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Digunakan secara penggunaan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan. Bahan konduktor. Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. Bahan isolator, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Ceritakanlah diagram yang kamu buat. Jelaskan pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan suara, intonasi, dan lafal yang jelas seperti contoh di atas. Pembelajaran 2. Menyebutkan kata kunci dari teks sejarah termos. Suatu pagi, Melanie bergegas memasuki ruang kelas dengan membawa sebuah kotak. Ia segera menemui Anna yang saat itu sudah ada di kelas. "Anna, coba lihat benda apa yang aku bawa," tanya Melanie sambil menunjukkan sebuah kotak. "Wah, kamu akhirnya mendapatkan botol minum tahan panas yang selama ini kamu idam-idamkan, Melanie. Bolehkah saya melihatnya?" sahut Anna ikut senang. "Tentu saja, Anna, saya senang sekali. Akhirnya saya dapat menyimpan teh panas atau air dingin dari rumah agar saya masih bisa menikmatinya di sekolah. Nanti kita berbagi ya, Anna," jawab Melanie. "Sebenarnya saya lebih penasaran dengan cara kerja benda itu, Anna. Bahan apa sajakah yang bisa digunakan benda itu untuk menjaga panas dari air teh panas tidak keluar sehingga tetap hangat hingga kamu pun tetap dapat memegangnya tanpa kepanasan," jawab Anna. Di dalam kotak ini ada brosur yang menggambarkan bagian-bagian benda ini. Nanti kita lihat bersama ya. Tetapi saya bawa sebuah artikel yang kurasa juga menarik untuk diketahui. Sejarah termos. Benda ini pun sebenarnya hampir sama dengan termos yang biasa kita pakai untuk menyimpan air panas. "Maukah kamu membaca bersama saya?" tanya Melanie. "Tentu saja," jawab Anna bersemangat. Sejarah termos.
Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini, termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup bol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskanlah hal-hal penting pada setiap paragraf dengan menggunakan kalimat lengkap. Tuliskanlah pada tabel berikut. Contohnya di sini adalah paragraf dan hal-hal penting. Paragraf 1. Hal-hal penting 1. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. 2. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. 3. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Paragraf kedua, hal-hal penting. Yang pertama, pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. 2. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Paragraf ketiga, hal-hal penting. Yang pertama, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Yang kedua, botol hampa udara buatan James Dewar sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Rangkailah kalimat-kalimat yang berisi informasi penting dari paragraf di atas menjadi sebuah tulisan satu paragraf yang menggambarkan isi dari bacaan di atas. Gunakanlah kalimat yang lengkap, kata-kata baku, dan ejaan yang tepat. Jawab, hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Apakah kamu menemukan sesuatu yang menarik? Apakah kamu memiliki pemahaman yang sama tentang isi bacaan tersebut? Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut ini.
Tuliskan jawabanmu dengan menggunakan kalimat yang lengkap dan kata-kata yang baku. Pertanyaan nomor 1. Apakah fungsi sebuah termos? Termos digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Yang kedua, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Jawab, bahan yang digunakan pada masa itu adalah botol hampa udara, merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat. Nomor 3, gambarlah bagian-bagian termos sesuai bacaan. Ini adalah gambar sebuah termos dan bagiannya. Yang pertama ada tutup botol, kemudian dinding dalam kaca, dinding luar kaca, air, ruang hampa udara, dinding pelindung kaca, dan juga yang terakhir perantara kaca karet perantara kaca. Yang keempat, apa saja benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos? Jawabnya adalah selimut dan jaket. Selain termos, tentu kamu pernah melihat benda-benda di sekitarmu yang menggunakan bahan isolator dan konduktor dengan berbagai kegunaannya. Bacalah bacaan berikut yang disadur dari sebuah buku pelajaran elektronik ini dengan seksama. Penggunaan benda konduktor dan isolator. Kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ingat kembali apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Pikirkan bersama dalam kelompok kecil. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Terbuat dari apakah panci? Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu, mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Dari uraian di atas, kamu sudah tahu mana bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Selain selimut dan panci, tentu kamu dengan mudah menjumpai penggunaan benda yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan bacaan, tuliskanlah hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Isi paragraf pertama. Panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Isi paragraf kedua. Selimut dan panci memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Isi paragraf ketiga. Panci terbuat dari bahan logam. Isi paragraf 4. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Berdasarkan kalimat-kalimat yang mewakili isi bacaan yang telah kamu tulis, buatlah sebuah diagram yang akan menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan di atas. Gunakan diagram berikut untuk membantumu. Tuliskanlah kalimat-kalimat yang menjadi pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan ke dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak tentu memiliki satu paragraf. Berilah keterangan hal-hal penting lain dalam paragraf yang mendukung pokok pikiran tersebut. Lakukanlah bersama dengan teman sebangkumu. Buatlah diagrammu pada tempat yang disediakan di bawah.
Ini diagram sebagai contoh ya. Penggunaan benda konduktor dan isolator. Pertama, panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Beberapa barang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Paragraf kedua, selimut dan panci memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Selimut merangkap panas yang keluar dari tubuh sehingga badan tetap terasa hangat. Paragraf ketiga, panci terbuat dari bahan logam. Panci mengantarkan panas sampai ke makanan. Pegangan panci bersifat isolator, sehingga kita tidak kepanasan ketika memegangnya. Paragraf keempat, mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat mengantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Pembelajaran 3. Meringkas teks peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya. Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Tidak dimungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Desa adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Sade di Lombok, Desa adat Wairebo, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Desa adat Tarunyan di Bali, Desa adat Pariangan Tanah Datar di Sumatera Barat, merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satunya adalah Desa Adat Osing di Kemiren, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Andrea Hirata juga dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat Desa Gantong Belitung di Sumatera Selatan. Melalui novelnya yang sangat terkenal Laskar Pelangi, Andrea memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di Desa Gantong, tanah kelahirannya. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat.
Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Contoh di sini adalah bagian yang isi paragraf 1. Masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Isi paragraf 2. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Isi paragraf 3. Desa adat memelihara peninggalan nenek moyang. Isi paragraf 4. Beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Berdasarkan kalimat-kalimat yang mewakili isi baca yang telah kamu tulis, buatlah sebuah diagram yang akan menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan di atas. Gunakan diagram berikut untuk membantumu. Tuliskanlah kalimat-kalimat menjadi pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan di dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak tentu mewakili satu paragraf. Berilah keterangan hal-hal penting lain dalam paragraf yang mendukung pokok pikiran tersebut. Lakukanlah bersama dengan teman sebangkumu. Buatlah diagrammu pada tempat yang disediakan di bawah ini. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Paragraf pertama. Masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Paragraf kedua. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Namun kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Paragraf keempat. Desa adat memelihara peninggalan nenek moyang. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi dan dijaga baik oleh masyarakat. Paragraf keempat. Ada beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli diperkenalkan ke masyarakat luas. Salah satunya adalah desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi. Tuliskanlah pemahamanmu tentang isi baca yang diperoleh dari media elektronik dalam tulisan satu paragraf berikut. Jawab. Masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Misalnya kegiatan tradisi peristiwa kelahiran hingga kematian. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Namun kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Desa adat memang untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi dan dijaga baik oleh masyarakat. Beberapa desa adat di kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Salah satunya adalah desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi. Perhatikan gambar-gambar di samping. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar tersebut? Tahukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut terwujud? Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya adalah Kota Bandung. Terjadi selain karena pemerintah yang peduli, juga keterlibatan masyarakat yang juga membuat hal itu bisa terjadi. Secara bergiliran, warga masyarakat memelihara kebersihan lingkungan masing-masing sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Giliran ini dilakukan oleh warga masyarakat secara sukarela. Selain bantuan dari pemerintah daerah yang turut memberikan fasilitas, bagaimana dengan daerah tempat tinggalmu? Apa akibatnya bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut tidak dilaksanakan? Permasalahan sosial di sekitar kita. Kita akan belajar tentang ini ya. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah
melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air atau di sungai, sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor. Banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit, jalan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini memengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. Yang kedua adalah kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan air kali meluap, mengenangi daerah sekitar. Sawah-sawah dan permukiman penduduk, menurunnya kualitas lingkungan sekitar, dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Yang ketiga, bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan pada masyarakat pada umumnya. Yang keempat, kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Menulis berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kalian pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kalian baca. Tuliskan dengan format sebagai berikut. Sebagai contoh di sini adalah yang paragraf pertama, tanggung jawab warga negara sesuai perannya. Yang kedua, akibat warga negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Paragraf ketiga, membuang sampah sembarangan, kebiasaan tak terpuji. Paragraf keempat, sungai dijadikan tempat pembuangan sampah warga. Yang kelima, bangunan liar menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan. Yang keenam, kemacetan lalu lintas menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jalan dan masyarakat. Eksplanasi. Untuk dapat menuliskan kembali informasi teks, kamu perlu membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Berikut langkah-langkah untuk menuliskan kembali isi teks.
Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama dan cermat. Yang ketiga, identifikasi pokok pikiran yang terkandung dalam tiap-tiap paragraf. Keempat, tuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasamu sendiri sesuai kaidah penulisan yang benar. Yang selanjutnya, gabungkan penulisan pokok pikiran tersebut menjadi paragraf baru. Ayo perhatikan contoh berikut. Setiap warga negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab warga negara adalah saling menjaga keamanan dan kenyamanan antar warga. Jika salah satu anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawab, terjadilah permasalahan sosial. Gagasan pokok atau pokok pikiran paragraf di atas adalah warga negara bertanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan. Contoh menuliskan kembali informasi teks berdasarkan teks di atas adalah warga negara bertanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan antar warga. Jika tanggung jawab tidak dilakukan, akan terjadi permasalahan sosial. Selanjutnya, membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Kamu dapat meringkas teks eksplanasi dengan membuat peta pikiran. Ingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Yang kedua, menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Yang ini sebagai contoh, masalah sosial dalam kehidupan. Media informasi yang semakin maju memudahkan masyarakat mengetahui peristiwa di berbagai penjuru tempat. Salah satu berita yang paling sering diliput media adalah masalah-masalah sosial. Beberapa masalah sosial sering terjadi antara lain pencemaran lingkungan, rusaknya fasilitas umum, dan perilaku tidak disiplin. Pencemaran lingkungan terjadi karena perilaku masyarakat yang membuang limbah dan bahan berbahaya sembarangan. Pencemaran limbah di sungai menyebabkan air sungai tercemar. Pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan yang tidak layak jalan dan gas buangan pabrik. Akibatnya, udara tercemar gas-gas berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Sementara pencemaran tanah disebabkan oleh dibuangnya bahan-bahan berbahaya ke tanah tanpa diolah. Hal tersebut mengakibatkan matinya organisme tanah yang diperlukan tumbuhan. Ayo perhatikan informasi penting dari paragraf tersebut. Paragraf pertama, media informasi memberikan tentang masalah sosial. Paragraf kedua, masalah sosial berupa pencemaran lingkungan dalam masyarakat. Paragraf ketiga, masalah sosial berupa rusaknya fasilitas umum yang tidak dirawat masyarakat. Paragraf 4, masalah sosial berupa perilaku tidak disiplin dalam masyarakat. Ayo perhatikan ringkasan berdasarkan teks tersebut. Teks masalah sosial dalam kehidupan menjelaskan beberapa masalah sosial dalam masyarakat. Masalah sosial yang terjadi disebabkan oleh perilaku masyarakat yang tidak menaati peraturan dan bertindak sembarangan. Masalah-masalah sosial yang terjadi antara lain pencemaran lingkungan, rusaknya sarana dan fasilitas umum, serta perilaku tidak disiplin. Perhatikan peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Ini membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Masalah di sini adalah masalah sosial dalam kehidupan. Paragraf pertama, media informasi memudahkan masyarakat mengetahui peristiwa seperti masalah sosial di berbagai tempat. Paragraf kedua, pencemaran lingkungan merupakan masalah sosial akibat perilaku masyarakat membuang limbah sembarangan. Paragraf ketiga,
Rusaknya fasilitas umum merupakan masalah sosial karena masyarakat tidak menjaga dan merawatnya. Paragraf keempat, perilaku tidak disiplin termasuk salah satu masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran pada hari ini telah selesai dengan baik dan lancar. Terima kasih Ananda Soleh Soleha yang sudah melihat dan memahami video pembelajaran ini ya. Oke, jangan lupa Ananda Soleh Soleha semuanya di rumah tetap melaksanakan rutinitas atau pembiasaan kita seperti sholat 5 waktu maupun sholat sunnahnya, mengaji, menghafal hafalannya, belajar, berdoa, serta jaga kesehatan dan tetap semangat ya, agar selalu bisa mengikuti video pembelajaran ini. Jangan lupa like dan subscribe serta komentar ya. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa setelah belajar ya. Sikap membaca doa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi